bolehkah amalan akhirat untuk mendapatkan hajat dunia? Ini boleh enggak? Saya pengen beli mobil, ya doanya itu misalnya saya khatamkan Al-Quran dengan niat biar bisa beli mobil. Itulah konsepnya Islam. Muslim ini kalau amal taat di dunia dikasih banyak, di akhirat unlimited. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama kembali dalam majelis ilmu, majelis zikir, niat taat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan jadi sebab atau jalan keselamatan kita dunia ilal jannah. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita ambil judul amalan akhirat untuk menggapai hajat dunia. Jadi menggapai hajat dunia dengan amalan akhirat. Saya akan menjelaskan insyaallah dalam waktu kurang lebih 50 menit konsep dunia dan akhirat. Jadi biar kita tidak gagal paham, biar kita juga tidak salah paham. Jadi ada yang gagal paham, artinya enggak iso paham. Ada yang paham tapi ternyata salah paham. Dunia itu punya banyak makna. Ya, dunia itu punya banyak makna. Kehidupan sebelum akhirat itu disebut kehidupan dunia. Kehidupan setelah dunia disebut akhirat. Gampang ya? Jadi kehidupannya ada berapa? 2. Kehidupan sebelum akhirat namanya kehidupan dunia. Kehidupan setelah dunia namanya akhirat. Yang lain itu enggak usah dibahas. Kehidupan di alam perut, kehidupan di alam dulu mumet nanti. Karena jujur saja jenengan sama saya sama-sama udah lupa. Siapa yang ingat waktu 9 bulan berenang di perut ibunya? Ada yang ingat hari-hari bulan kelima misalnya, jam berapa tuh nendang perut ibunya? Ada yang ingat? Apa yang dialami di sana ada yang ingat? Enggak ada yang ingat kecuali wali-wali Allah tertentu diberi Allah kekuatan mengingat. Ya, nabi-nabi Allah diberi kekuatan untuk mengingat. Tapi kalau kita ini jujur mawon, lawang yang tadi ba'dal maghrib saja ditanya, imamnya sholat maghrib rakaat pertama yang dibaca suratnya apa? Rakaat kedua yang dibaca suratnya apa? Jawabannya sepurunipun ingkang kathah supe. Mohon maaf ya, lupa. Itu yang jelas di dalam sholat berjamaah ya, bisa lupa yang dibaca imam. Dengar dan khusyuk sampai manduk kadang ya. Tapi setelah salam ditanya, tadi rakaat pertama imamnya suratnya dibaca apa? Lali aku. Masih duduk ini mungkin ya, baru selesai at-tahiyat. Dan kadang-kadang kita jadi imam ditanya, imam tadi rakaat pertama dibaca apa? Lali aku. Ya imamnya aja lupa apalagi makmumnya. Kita akan bahas setelah kita lahir. Ya setelah kita lahir, kita ini landing di suatu planet namanya bumi. Ya planet namanya
bumi. Jadi jangan artikan dunia itu bumi. Jangan artikan bumi itu dunia, ya terlampau sempit. Kalau bumi diartikan dunia, berarti matahari bukan dunia. Berarti rembulan bukan dunia. Nanti salah paham, ya salah paham. Singkatnya, dunia adalah kehidupan sebelum akhirat. Akhirat adalah kehidupan setelah dunia. Berarti dunia dan akhirat adalah nama sebuah kehidupan. Ya, nama sebuah kehidupan. Clear? Nah, berikutnya, dunia adalah, ini definisi lain, bukan tentang kehidupan. Dunia adalah makhluk apapun, ya makhluk apapun yang, ya makhluk apapun yang kamu masukkan ke dalam hatimu membuatmu lupa kepada Allah. Ya, membuatmu lupa kepada Allah. Itu namanya dunia. Contoh, imam masjid. Dunia apa akhirat? Nanti dulu. Jenengan sholat di masjid, kebetulan jadi makmum. Ada imam. Nah, imamnya dimasukkan ke dalam hati. Judulnya dunia atau akhirat? Nanti dulu, sabar. Jangan tergesa-gesa, enggak bisa diputuskan di situ. Allahu Akbar, imamnya biar tahu. Kalau saya makmum yang paling khusyuk, biar saya dipek mantu. Biar saya diambil jadi anak mantu. Berarti ini jadi dunia atau akhirat? Loh, katanya sholat sama imam. Berarti imamnya sama sholatnya dunia atau akhirat? Lah kok bingung? Jadi segala sesuatu, apapun itu, ya apapun itu, perbuatan, diam, harta, benda apapun, kalau tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Clear? Jadi kalau tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Kalau tujuannya untuk Allah, dalam bahasa mudahnya disebut akhirat. Disebut akhirat. Jelas? Nah, sholat dunia atau akhirat? Nanti dulu. Segala sesuatu yang tujuannya bukan untuk Allah, namanya dunia. Yang untuk Allah namanya akhirat. Orang sholat dunia atau akhirat? Lihat dulu, innamal a'malu binniyat. Amal itu dinilai bergantung niatnya masing-masing. Apa itu amal baik? Jadi amal baik ini dilihat bergantung niatnya. Sholat baik atau enggak baik? Baik. Amalan dunia atau amalan akhirat sholat itu? Amalan akhirat. Tapi sholatnya seseorang ini jadi dunia atau akhirat untuk dia? Bergantung niatnya. Kalau niatnya Allahu Akbar, biar satu masjid nanti milih saya jadi imam berikutnya, pengganti imam yang ada. Ben ketokan lo sholatku paling apik. Namanya itu riya. Sholatnya bukan untuk Allah, tapi biar dilihat orang banyak. Berarti sholatnya dunia atau akhirat? Buat dia sholatnya jadi dunia. Kenapa jadi dunia? Tidak bisa menghasilkan pahala akhirat. Tidak bisa menghasilkan surga. Tidak bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Tidak bisa menyelamatkan di padang mahsyar. Tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Maka dikatakan sholatnya dunia, nggak nyampe akhirat. Sampai di sini lebih jelas? Oke, udah semakin jelas.
Ya belum, masih remang-remang. Tapi nanti insya Allah jelas gamblang. Jadi jangan salah konsep dunia dan akhirat di dalam Islam. Menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut jalannya para ulama yang lurus pemahamannya. Ya, ulama yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengikuti jejaknya para anbiya wal mursalin, mengikuti jejaknya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan mengikuti jejaknya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh diulangi Bu-ibu? Bu, boleh diulangi? Oke, ibu membaca Al-Quran, dunia atau akhirat? Membaca Al-Quran amalan akhirat. Tapi membaca Al-Quran ini dunia atau akhirat buat kita? Lihat dulu niatnya. Kalau niatnya biar, misal nih Ustaz Iis baca Al-Quran, dihusuk-husukkan, bahkan ditangis-tangiskan, nangis pol, biar dipanggil Buya Iis. Biar julukannya berubah dari Ustadz jadi Buya, biar punya pengikut, biar punya jamaah, biar tenar, biar punya kedudukan di hadapan manusia, biar dielu-elukan, biar diagung-agungkan. Berarti Ustadz Iis pengen punya pangkat di dunia, nggak ngurus akhirat ini, nggak ngurus. Gak mikir waktu ngaji, gak mikir swarga, gak mikir neraka, sepokoknya gimana caranya nih satu masjid ngangkat saya jadi Buya Iis. Masya Allah, gitu Bu ya. Misal kalau seperti itu, ya misal seperti itu berarti bacaan Al-Qur'annya Ustadz Iis ini dunia atau akhirat? Dunia. Makanya dalam berbagai hadis banyak orang yang baca Al-Quran diancam dengan neraka. Karena niatnya bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Clear sampai di sini? Oke, asyik. Jangan dipotong ya, nonton ini sampai selesai. Ikut kajiannya sampai selesai. Baru 11 menit, tenang. Masih ada 39 menit. Betul? Alhamdulillah, wedang jahe madu sudah tersedia saudara-saudara. Godaan ketika ngajar. Dan memang saya minta digoda tadi. Minta disiapkan wedang jahe madu biar nanti ngajarnya bisa lebih enak. Mohon maaf antum tidak punya seperti yang saya punya. Malam hari ini terpaksa ada perbedaan di antara kita karena teman-teman belum mampu menyediakan ini untuk Anda semua. Jadi bukan salah saya. Lanjut. Saya tadi Buya Iis gitu ya. Buya atau Ustadz? Hah? Iis saja. Kamu nggak mau jadi Ustadz? Menolak pangkat. Menolak pangkatnya karena akhirat atau karena dunia nih? Lanjut boleh? Saya ngajar di Majelis Ar-Raudhah. Ya, subscriber channel YouTube 870.000. Banyak atau dikit? Banyak. Jamaah tiap Jumat tidak kurang dari 1.000 orang berganti-ganti. Ada yang istiqomah, ada yang ganti-ganti. Selalu ada wajah baru. Saya ngajar ini, perbuatan saya ngajar dunia atau akhirat? Akhirat. Ini amalan akhirat. Tapi ini jadi dunia atau jadi akhirat buat saya bergantung niat saya. Kalau niat saya pengen buat agung-agung no, kamu puja-puja saya, terus kamu caci saya, berarti saya ini mengharapkan pujian. Ya. Kalau niat saya itu pengen dengan begini biar nanti kalian jatuh cinta terus ngeit duit kabeh mbak aku. Ya, terus duitnya mau tak buat foya-foya.
Ya buat foya, untuk senang-senang. Kesenangan saya, dunia atau akhirat? Dunia. Tapi ya kalau saya ngajar biar antum semua seneng sama saya, terus biar mendengarkan ucapan saya, mudah menerima nasihat saya, biar nanti gampang masuk surga bareng-bareng, dunia atau akhirat? Akhirat. Dan jenengan biar transfer ke saya, tapi hasil transferannya tak buat bikin kopi, buat nyugui tamu, buat nyugui yang cari ilmu, buat bayar pelunasan tanah, buat bangun majelis untuk santri weekend dan lain sebagainya. Dunia atau akhirat? Akhirat. Kenapa? Karena semuanya tujuannya itu untuk mendapatkan pahala di akhirat. Kan begitu ya? Nah yang tahu nih siapa? Hanya saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini sifatnya amalan hati yang berada di balik amalan akhirat. Karena itu kita tidak boleh, nah ini warning, tidak boleh memprasangkai siapapun yang melakukan amalan akhirat tujuannya untuk dunia, haram hukumnya. Contoh Ustadz Iis, ya antum buat contoh aja Ustadz ya, aman. Kalau contoh yang lain kan udah aman ya. Ustadz Iis meninggalkan kampung halaman Probolinggo, Masya Allah ya, berada di Majelis Ar-Raudhah ya sekian tahun, ngaji di sini, zikir di sini, ngepel di sini, nyapu di sini. Ini semua perbuatan akhirat atau perbuatan dunia? Perbuatan akhirat. Kok Mas Abdurrahman ya kemudian dia ngomong, Ustadz Iis itu ada maunya, dia itu memang sok rajin biar bisa mengambil anak tetangga Majelis Ar-Raudhah. Misal begitu ya. Ini yang dilakukan Mas Abdurrahman haram tingkat tinggi. Kenapa? Karena dia berusaha menghakimi hati. Hati ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak boleh. Tugas kita untuk orang lain yang melakukan amalan akhirat, seluruhnya kita husnudzon. Termasuk contoh, ada orang kok kehidupannya itu foya-foya, dem-deman, doan, edan-edanan, gak jelas, kelihatan maksiat luar biasa. Kok tiba-tiba dia daftar umroh. Umroh ini amalan dunia atau amalan akhirat? Akhirat. Lah kok jenengan kemudian buat status ya, capture orang itu lagi berangkat umroh fotonya, terus kasih tulisan, ya kasih itu tulisan. Tulisannya adalah pencitraan. Neraka awakmu. Kalau nggak tobat neraka itu, bisa-bisa gara-gara satu itu masuk neraka. Kenapa? Prasangka buruk kepada seorang muslim yang mau melakukan ibadah umroh. Zahirnya amalan akhirat, ya udah prasangka baik, dia insya Allah ikhlas, insya Allah dia menemukan ya jalan bertobat, insya Allah diampuni semua dosanya. Jangan bawa tambah, alah paling kau bali luweh edan. Gak boleh yang seperti itu. Sampai di sini jelas? Monggo diunjuk. Ya ini bahasanya dunia atau akhirat kok, atau abot, monggo. Man, pengen? Ada waktunya man, ada waktunya. Insya Allah. Alhamdulillah. Segera. Lanjut boleh? Ini sengaja saya mau jelaskan sedetil mungkin ya. Karena antum nanti mungkin di luar sono, karena sekarang ini dunia kan sangat terbuka. Ya, banyak informasi-informasi yang masuk itu menyebabkan akidah kita jadi bingung tuh nanti. Tentang konsep dunia dan akhirat. Nanti jadi
bingung. Saya pengen yang ngaku teman saya, belajar bareng sama saya, setelah mendengarkan ini tuntas, gak bingung lagi konsep dunia dan akhirat. Yang lain punya konsep yang lain, monggo sak karepmu, tapi ini yang saya terima dari guru-guru saya. Konsep dunia akhirat. Clear sampai di sini? Clear ya? Jadi ada amalan dunia, ada amalan akhirat. Ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Ada berapa berarti ini? 3. Kehidupan dunia kapan? Sebelum mati. Kehidupan akhirat setelah mati. Dalam kehidupan dunia itu ada namanya amalan dunia, ada amalan akhirat. Betul? Nah, dalam amalan dunia ataupun amalan akhirat itu ada istilah dunia akhirat. Clear? Jadi orang sholat, ini dunia atau akhirat? Amalannya amalan akhirat. Tapi sholatnya bisa jadi dunia, bisa jadi akhirat. Jelas? Nah sekarang yang amalan dunia. Mencangkul di sawah. Amalan dunia atau akhirat? Amalan dunia. Amalan dunia. Di perempatan pegang sumpritan. Prit, 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 prit. Ya, membantu mengatur arus lalu lintas. Amalan dunia atau akhirat? Amalan dunia. Main bulu tangkis. Amalan dunia atau akhirat? Amalan dunia. Tapi, ada tapinya ini. Dia mencangkul tadi demi berbakti pada ayahnya dan berbakti pada ibunya. Karena diperintah ayah ibu, kamu mencangkul saja di sawah. Sehingga niatnya dia mencangkul ini menyenangkan orang tua. Ini dunia atau akhirat? Akhirat. Amalan dunia yang berpahala akhirat. Di perempatan, prit. Dia memang cari duit. Siapa tahu ada dermawan yang kasih. Tapi di hatinya ada niatan yang kuat. Ada niatan yang kuat. Aku juga ingin membantu karena boleh. Ya dalam hati ini banyak nih niat. Selama itu baik semua. Ya. Kalau ada yang buruk akan mengurangi pahala. Dia punya niatan yang kuat, pengen membantu negara agar lalu lintas ini tidak macet. Yang sekolah sampai sekolah dengan cepat. Kalau ada orang sakit mau ke rumah sakit nanti nggak kena macet. Pertanyaan saya, ini amalan dunia, nilainya dunia atau akhirat? Nilainya akhirat. Asyik, udah mulai semakin clear ya, mulai semakin paham. Yang ketiga, ngepel, nyapu. Ngepel sama nyapu. Yang dipel, yang disapu bukan masjid, bukan musola. Ya bukan masjid, bukan musola. Dia ngepel, dia nyapu rumah. Ya, nyapu rumah. Ini amalannya amalan dunia atau amalan akhirat? Amalan dunia. Tapi dia ngepel nyapu ini untuk membantu pekerjaan istrinya. Meringankan pekerjaan istrinya. Ternyata yang nyapu adalah suaminya, yang ngepel suaminya. Niatnya pengen ngeringankan istrinya. Cuci piring, amalan dunia atau akhirat? Dunia, betul ya? Isah-isah kalau kata orang Jawa ya, isah-isah. Nyuci piring, gelas, cangkir yang kotor, ya habis makan belum dicuci, itu namanya isah-isah. Nah itu isah-isah tadi itu, cuci piring dan lain sebagainya, amalan dunia atau akhirat? Amalan dunia. Tapi niatnya biar istriku gak capek, biar istriku bisa istirahat, untuk menyenangkan istrinya. Ini suami yang melakukannya. Dan untuk meringankan anak-anaknya, biar anakku bisa istirahat. Bapak yang model begini, ini amalan dunianya nilainya dunia atau akhirat? Nilainya akhirat.
akhirat. Salah satunya ayah saya. Ayah saya itu dulu semasa hidupnya tiap malam isah. Kalau ditanya jawabannya, nanti ini insya Allah yang memasukkan bapakmu ke surga. Amalan dunia bukan ngaji, bukan zikir, bukan wirid, bukan tahajud, cuci piring. Jelas? Oke. Berarti ya tentang masalah dunia dan akhirat itu tidak sekedar orang mengatakan jangan cari dunia. Ya, jangan cari dunia. Makna jangan cari dunia adalah jangan mencari sesuatu yang tidak menghasilkan pahala untuk akhirat. Bukan jangan cari duit. Nah, ini salah. Seringkali ada orang keluar dari rumah mau cari uang langsung dibilang jangan cari dunia. Ada enggak yang model begitu? Padahal ini mau cari nafkah untuk istrinya, cari nafkah untuk orang tuanya, cari nafkah untuk anaknya. Dia cari duit untuk keluarganya, cari yang halal. Cari yang halal itu dunia atau akhirat? Akhirat. Jelas ibu-ibu? Sampai di sini jelas? Oke. Sekarang pertanyaan saya, bolehkah amalan akhirat untuk mendapatkan hajat dunia? Sabar sih toyo. Sabar dulu. Contoh, Mas Novel punya hajat dunia, mau beli rumah. Amin. Oh iya, tuku rumah terus gue raudhah ya. Semakin gede insya Allah. Masahalah wal jamalah waridhul inayah. Buya Iis, dia nggak mau disebut Buya, tua banget Beb, saya nikah aja belum dibuya-buyakan. Buya Iis, dia itu punya hajat pengen beli mobil. Ini kan semuanya dunia ya. Lain kalau hajatnya umroh, itu namanya hajat akhirat. Haji, hajat akhirat. Beli mobil, beli rumah, bentuknya dunia. Kita nggak nanya niatnya ya, nggak nanya nih niatnya, bentuknya dunia. Kalau beli mobilnya itu buat pergi pengajian, buat nyenengkan orang tuanya, bla bla bla, maka beli mobilnya itu akhirat. Beli rumah, ya agar nanti bisa terima tamu, bisa buat majelis, bisa memberikan tempat tinggal untuk keluarga, itu kan kewajiban untuk usaha begitu. Maka ini jadinya akhirat. Meskipun wujudnya bendanya dunia. Tadi udah kita bahas, oke? Sekarang caranya. Kita nggak nyebut bendanya lagi, nggak menyebut niatnya, tapi caranya. Ya, caranya. Pengen beli mobil. Nah, disinilah banyak akidah yang rusak, yang mengatakan kalau beli mobil ya jangan pakai amalan akhirat. Beli mobil ya beli mobil aja. Kamu kerja, kamu cari duit, ya nanti duitnya gunakan itu untuk beli mobil. Jangan gunakan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Ini pendapat yang ngawur. Ya, pendapat yang ngawur. Karena ini sudah su'dzon tingkat tinggi kepada orang yang melakukan amalan akhirat ya untuk beli mobil. Paham maksud saya? Oke, contoh. Saya mau beli mobil. Tentunya pakai uang atau pakai doa? Pakai doa dulu. Namanya muslim tuh mau beli apa-apa ya pakai doa. Kamu mau makan tuh pakai mulut atau pakai doa? Suruh pakai doa dulu. Gak boleh pakai mulut dulu. Siapa yang makan pakai mulut dulu, gak pakai doa dulu, setan ikut makan bersamanya. Berarti makan pakai mulut dulu atau doa dulu? Doa dulu. Doa pakai mulut enggak? Pakai, artinya pakai mulutmu untuk berdoa, jangan pakai mulutmu untuk makan. Doa dulu baru makan. Betul? Ibu, hubungan suami istri, hubungan dulu atau doa dulu? Sebelah kanan ini mantan baru atau gimana ya? Jawabannya cepat ya. Doa dulu, baru hubungan intim, betul begitu?
keluar rumah. Ya keluar rumah. Jalan dulu atau baca doa dulu baru jalan. Masuk kamar mandi, doa dulu atau masuk dulu? Doa dulu. Jadi Muslim ini konsepnya beda gitu loh. Konsepnya Muslim untuk urusan apapun ya, urusan dunia apapun, konsepnya itu adalah amalan akhirat dulu, baru amalan dunia. Clear? Jadi jangan, wah nggak bisa Beb, kalau mau beli mobil ya Habib harus kerja. Ini jangan Habib mengandalkan doa. Lagi lah omongan raceto. Mau beli mobil kok jangan mengandalkan doa, andalkan cari duitnya, andalkan kerjanya. Ini konsep yang amburadul. Ini kemusyrikan tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak boleh mengandalkan Allah. Sementara doa itu hubungan hamba dengan Allah. Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, artinya kamu lagi memanggil Allah. Kamu lagi meminta kepada Allah. Kamu lagi menerapkan qul huwallahu ahad. Kamu lagi mengharap pada Allah. Jadi kalau seseorang mengatakan jangan andalkan doa, maka orang itu lagi meniadakan Tuhan. Ngeri. Suruh ngandalkan apa? Kerja kerasnya, suruh ngandalkan pinternya, suruh ngandalkan usahanya. Sementara semua itu sifatnya makhluk yang lemah dan gak bisa apa-apa. Andalkan doamu, andalkan Tuhanmu, kemudian bekerjalah seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Selesai. Simpel loh. Ya, mau beli mobil jadi doa dulu atau duit dulu? Yakin. Tadi katanya duit. Sudah punya doa, tapi nggak punya duit, beli nggak? Beli. Luang beli mobil itu kan prosesnya panjang. Nomor satu, cari dulu mobilnya apa. Kan nggak harus punya uang dulu kan? Kadang-kadang kita gagah datang ke showroom, saya mau beli mobil ini. Maaf Pak, inden 5 bulan. Betul nggak ya? Oh iya, showroomnya aja kita punya duit, nggak punya mobil. Benar ya? Jadi kalau kita nggak punya duit, jangan takut untuk beli mobil. Cari saja mobil-mobil yang indennya lama. Masuk. Ya, satu itu. Yang kedua, mungkin mobilnya udah tersedia, tapi showroomnya belum tentu minta kita punya uang. Yang penting minatnya apa dulu Pak? Saya catat dulu ya. Nanti kalau duitnya udah ada silakan datang, kan begitu tuh namanya sales, bener nggak tuh? Nggak ada sales itu kalau ada orang datang punya duit nggak Pak? Nggak punya, metuo, orang ono, nggak ada. Setiap sales harus memprasangkai setiap konsumen calon pembeli dan dia akan punya uang. Kalau dia nggak punya uang, dia cari cara ngutang. Oh sales kok ya, betul nggak? Nah kalau sales aja pede kamu punya duit kok nantinya, masuk kamu nggak pede punya duit nantinya, padahal kamu punya Tuhan yang Maha Kuasa untuk berimu duit. Masya Allah, kemusikan macam apa yang ada dalam benak kita? Clear? Apa? Doa dulu baru duit. Walaupun punya duit, doa dulu. Jangan pernah mengandalkan usaha. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini syariat ya, ini syariat dan ini hakikat. Ya, dan ini hakikat. Syariat, hakikat jadi satu ya urusannya ini. Lanjut boleh? Bu, doa dulu atau nikah dulu? Kan gitu. Belum ada jodoh kan ngomong doakan segera menikah, doakan segera menikah. Padahal untuk menikah itu yang dibutuhkan ya ada pria, ada wanita.
Prianya banyak, wanitanya banyak. Kamu terus minta doa tapi nggak pernah malah melamar. Nah, itu juga sesuatu yang salah dalam syariat. Tadi dalam syariat saya katakan doamu andalkan, doamu maksimalkan, tapi ikuti amalan dunia seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau bertani jangan pelit, kalau ada burung yang makan biarkan, kan begitu. Ini kan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau berniaga, kamu buat partner, maka itu akan lebih barokah daripada kerja sendiri, walaupun ujiannya banyak, kan begitu. Kalau kamu menghutangi orang yang nggak bisa bayar, maka kamu jangan keras sama orang tadi, beri dia penundaan. Kalau benar-benar dia nggak mampu, maka ikhlaskan. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berdagang, ya kalau berdagang yang jujur. Nah, ini syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh enggak? Ya, ini boleh enggak? Saya pengen beli mobil, ya doanya itu misalnya saya khatamkan Al-Quran dengan niat biar bisa beli mobil. Gemblong ngapain? Saya khatamkan Al-Quran 30 juz, salah satu niat saya biar bisa beli mobil. Boleh enggak? Boleh enggak? Pertanyaan saya, apakah niat saya baca Al-Quran ini jadi dunia? Enggak. Niat saya baca Al-Quran enggak jadi dunia. Yang membuat jadi dunia itu tujuan beli mobilnya untuk apa? Jelas? Kalau tujuan beli mobilnya ini untuk akhirat, maka semua amalan saya entah dunia entah akhirat jadinya akhirat. Tapi kalau tujuan beli mobilnya untuk dunia, maka amalan saya entah dunia entah akhirat, maka itu jadinya nilainya dunia. Clear? Saya baca Al-Quran 30 juz. Jelas toh dapat pahala, betul? Ya. Kemudian saya niat dengan baca Al-Quran ini nanti biar saya bisa beli rumah 30 lantai, boleh enggak? 1 juz 1 lantai. Boleh enggak? Bukan cuman boleh, itu bagus. Itu bagus. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Itu namanya kita mengetuk pintu langit dengan amalan soleh. Clear? Jangan kemudian mengatakan, lawang sudah dikasih surga kok minta dunia. Jawabannya Tuhannya Allah bukan kamu. Allah itu memberi dunia dan memberi akhirat. Jangan mengatakan, kamu kalau baca solawat, kamu minta dunia dengan solawatmu, nanti di akhirat sama Nabi, tuh kan dunia udah saya kasih. Itu otakmu, ya bukan Nabiku Muhammad SAW. Kalau Nabiku Muhammad SAW, di dunia engkau akan mendapatkan, di akhirat aku akan beri lebih. Itulah konsepnya Islam. Muslim ini kalau amal taat, di dunia dikasih banyak, di akhirat unlimited. Jangan dirubah. Kalau di dunia sudah kamu dapatkan, di akhirat gak dapat. Itu untuk orang kafir. Clear? Jadi kalau orang yang gak beriman, dapatnya cuman di dunia. Kalau mukmin dapatnya dunia dan akhirat. Clear? Ini namanya syariat dan ini hakikat dan ini sesuai Al-Quran dan sunnah. Itulah yang membedakan Muslim dan yang belum memeluk Islam dalam konsep Islam. Paham gak? Tapi gak paham. Contoh, tiap Jumat malam Sabtu di sini baca sholawat apa? Sholawat munjiah. Niat saya apa? Salah satu niat saya. Loh, kalau sholawat munjiah itu nggak usah ditanya. Bacanya saja udah jelas. Oh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Sholawat yang dengan itu ya Rabb, engkau selamatkan kami dari segala bencana dan musibah dan keburukan. Ya, wa taqdi lana biha jami'al hajat, dan dengan sholat tersebut engkau wujudkan semua hajat kami dunia akhirat dan seterusnya dan seterusnya.
Berarti dalam sholawat ini kita udah minta sama Allah urusan dunia dan urusan akhirat. Clear? Kan saya perlu sebutkan toh urusan dunia saya apa. Karena yang namanya niat itu harus dinyatakan. Ya, harus dinyatakan. Baru itu menjadi namanya amal. Kalau nggak dinyatakan nggak jadi amal. Namanya lamunan. Maka saya nyatakan, saya ingin melunasi tanah belakang itu, masih kurang 3 miliar. Dan saya ingin membangunnya menjadi aula dan mini auditorium. Di tempat yang insya Allah bermanfaat. Niatkan salah satunya niatnya adalah itu. Pertanyaan saya, apakah niatan ini menjadi niatan dunia? Enggak. Ini namanya niatannya akhirat. Apakah saya udah merendahkan sholawat? Apakah saya udah merendahkan sholawat untuk urusan dunia? Jawabannya tidak. Karena saya mintanya kepada Allah dan tidak ada permintaan kepada Allah yang menjadi rendah. Allah berkata pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, mintalah kepadaku. Apakah engkau berani mengatakan, Allah ini gimana sih? Masa udah Nabi Musa ngobrol langsung sama Allah, suruh minta tali sandal? Paham? Karena kalau minta tali sandal sama Allah, itu namanya lagi ngobrol sama Allah. Yang dinilai ngobrolnya sama Allah, bukan mintanya tali sandal. Clear? Contoh, gak clear, ngomong kabeh ini kok ya. Contoh, ini biar gak gagal paham tuh ya. Karena akidah ini bisa rusak. Kalau orang nggak paham yang begini bisa rusak. Nanti jenengan takut doa nanti. Jenengan takut dengan sholawat mau minta mobil takut. Dengan sholawat mau minta sawah takut. Dengan sholawat mau minta kambing takut. Dengan sholawat mau minta motor takut. Karena dianggap merendahkan sholawat. Nggak ada yang merendahkan sholawat. Karena sholawat tak akan pernah menjadi rendah. Karena kita akan Allahumma. Contoh, gimana ya contohnya ya, biar mak pleng gitu loh, langsung mak zlup, jadi paham semua. Karena memahamkan ini bukan pekerjaan yang mudah. Fafahamnaha Sulaiman. Nabi Daud kurang paham, Nabi Sulaiman diberi pemahaman yang lebih. Urusan memahamkan ini urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta sama Allah biar semuanya jadi paham, terutama saya, amin. Contoh, saya berkesempatan ngobrol, wah gak enak gitu contohnya aku. Saya berkesempatan, ayo udah langsung deh, langsung boleh ya, langsung aja ya. Pakai contoh yang di Al-Quran saja deh, lu langsung ya Allah ngasih itu. Kalau minta sama Allah tuh enak luar biasa. Kalau gak paham awakmu, ya gak apa-apa. Ada di Al-Quran contohnya gamblang. Nabi Musa alaihissalam ngobrol sama Allah, betul? Ya. Allah berkata pada Nabi Musa, sesungguhnya aku Allah. Lepas kamu berada di lembah yang suci. Ikhla'na alaik, lepas sandalmu. Benar? Betul. Obrolan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Musa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi anehnya Allah ngajaknya ngobrol urusan dunia. Gak ngobrol, Musa, ono swarga lo. Musa, surga itu indah lo. Musa, surga itu isinya ada sungai-sungai, ada bidadari. Enggak. Tapi obrolannya apa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Nabi Musa apa ngomong? Ya Allah, masa nggak tahu sih? Kurang ajar gitu ya. Kalau ada orang mikir seperti itu kan naudzubillah min dzalik. Nabi Musa ya sami'na wa ata'na, ditanya sama Allah itu jawab saja, nggak usah kakek mikir. Jawabannya apa? Apa mengatakan ini tongkat kebesaran, para nabi harus punya tongkat, ini sunnahnya Anbiya. Apa mengatakan begitu? Enggak. Di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Ini tongkat yang saya gunakan untuk kalau jalan itu
bersandar. Saya gunakan juga untuk nggusah. Gitu. Nggusah ini bahasa Indonesia apa ya? Ngusir? Bukan. Jadi bukan gusah, bukan ngusir. Maaf. Menghalau kurang pas apa ya? Mengarahkan ya. Untuk mengarahkan kambing-kambing saya dan untuk ngusir serigala kalau mau menerkam. Dan ini masih punya manfaat yang lain ya Allah, banyak manfaatnya. Pertanyaan saya, ini semua yang diobrolkan Nabi Musa dengan Allah dan diabadikan dalam Al-Quran, dalam ucapan Nabi Musa pada Allah Ta'ala, urusan dunia atau akhirat? Dunia. Apakah dengan begitu Nabi Musa menjadi rendah? Apakah dengan begitu Nabi Musa akalnya jadi turun? Enggak. Maka kalau kamu minta pada Allah dengan sholawat untuk urusan duniamu, bukan berarti kamu enggak berakal, justru akalmu sempurna. Clear? Bidang jahit. Dah mau dalil lagi? Ya kadang kan ada yang nanya tuh, Bib, katanya baca sholawat, baca Al-Quran kalau untuk urusan dunia enggak boleh, Bib. Jadi merendahkan apa? Al-Quran, merendahkan sholawat. Nah kalau kamu minta sama Allah enggak boleh, terus suruh ngandalin apa? Ya suruh ngandalin apa? Justru kamu itu mau melakukan apapun minta sama Allah. Minta sama Allah itu diajarin caranya dalam hadis. Kalau mau berdoa kamu sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya kamu kemudian doamu pasti dikabulkan. Doanya minta apa toh? Ya namanya manusia hidup di dunia ya mintanya mungkin ada minta kambing, ada yang minta kucing ya, ada yang minta anak, ada yang minta motor, ada yang minta mobil. Hidupnya di alam dunia. Lah nanti kalau di alam akhirat, lucu loh. Di alam akhirat tuh di surga, kita tuh minta yang di dunia. Ya Allah aku pengen yang seperti itu. Harus neng swarga kok ya. Cek pengen jagung loh ya aneh tuh ya. Lu bener tuh nanti di surga, ya Allah saya kangen jagung bakar gitu, boleh nggak? Boleh, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan satu hal yang rendah, karena nilainya bukan apa yang kamu minta. Nilainya bukan apa yang kamu minta, tapi obrolanmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan indahnya kamu nangis, Allahumma bit motor ya Rob. Bisa nangis, kan luar biasa. Nah yang sementara yang satu pit motor, plak, artinya nggak nyambung sama Allah. Pit motor, transfer, artinya nggak nyambung sama Allah. Yang satu artinya nyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas semuanya? Alhamdulillah. 4 menit lagi selesai. Alhamdulillah. Saya ini minum ini juga tawasul sama wedang jahe. Loh ya, Habib kenapa tawasulnya sama wedang jahe? Karena wedang jahe ini minuman ahlul jannah. Nanti di surga itu minumannya zanjabila, tapi orang kayak ngene. Jahe swarga gak kayak ngene, mosok seperti ini ya lain tuh ya. Lah di dunia adanya jahenya model begini ya saya ambil saja. Jahe seperti ini, tak campur air panas, dicampur madu. Jadinya apa itu? Wedang jahe madu. Madu itu adalah minuman yang disunahkan, kan ada obat banyak dalam madu. Dicampur sama jahe, sok air panas diminum. Masya Allah. Silakan praktekkan di rumah masing-masing. Jahe madu. Kalau jahe madu tok kurang enak, harus ada airnya. Alhamdulillah. Lanjut. Sampai di mana tadi? Jahe. Konsep dunia akhirat. Jadi jangan nanya lagi ya sama Mas Novel ini ya. Beb, boleh enggak saya baca sholawat untuk urusan dunia? Ya. Lah kamu hidup di dunia itu memang urusannya urusan dunia. Minta urusan dunia itu sama Allah. Cara minta kepada Allah itu namanya amalan akhirat. Berarti untuk menggapai hajat dunia memang kamu harus mengandalkan urusan akhirat. Urusan dunia itu hanya pantes-pantesan. Syarat memenuhi syariat hidup di dunia.
Contoh, minuman ini bisa menghapuskan dahaga enggak? Enggak. Kita enggak boleh meyakini minuman ini bisa menghapuskan dahaga. Yang bisa menghapuskan dahaga hanya Allah. Cuman kalau enggak minum ya seret. Itu kan dunianya begitu ya, enggak minum seret. Maka ketika minum kamu baca bismillah, ya Allah tolong jadikan minuman ini menghapus dahaga, jadi sehat, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kamu andalkan. Tapi usahamu harus benar, usahanya ambil air, bismillahirrahmanirrahim. Nanti insya Allah dahaga akan hilang. Lah ada orang itu yang sombong, naudzubillah min dzalik. Saya enggak percaya. Pokoknya yang namanya makan itu ya mesti kenyang. Gak ono yang mengenyangkan itu Allah. Makan dia sepiring gak warak, 2 piring gak warak, 3 piring gak warak, bingung. Ke dokter kasih obat ya tetap gak bisa warak warak. Akhirnya gak bisa ngontrol berat badan. Gimana mau menjelaskannya? Tobat toh selesai. Jawabannya kamu tobat selesai. Oh ada orang mengatakan, saya ini kalau yang namanya tidur, siapa yang tidur ya tidur. Enggak ono sing nurokke Gusti Allah ki sapa sing ngomong ya enggak ono. Wong kira kesel ya turu dhewe bahkan keturun gitu ya. Akhirnya sama Allah dikasih melek terus deh. Gak iso turu. Apa penyakitnya namanya itu? Nah ya itu apa harus gak paham aku ya. Kasih penyakit itu klik gitu ya. Gak iso merem. Wah ada yang disuntik ya gak terdas. Makanya jangan pernah mengatakan ya amalan dunia ini adalah suatu hasil pasti, enggak ada. Amalan dunia itu hanya syarat yang harus dijalankan. Kalau amalan akhirat sesuatu yang pasti harus kita andalkan. Jelas Ibu? Ibu. Jadi kalau suaminya baca sholawat pengen punya rumah, ibu jangan nyinyir ya Bu. Pak, kamu itu kok sholawat buat beli rumah tuh loh Pak. Buat beli rumah itu duit. Ya bukan sholawat gitu ya. Ya untung suaminya ya waras. Ya Bu, betul. Itu kan aja Bu, betul. Kamu tuh sudah sholawat tuh mulia, minta Allah, minta Rasulullah, cinta Allah, cinta Rasulullah. Barangku kok jaluk duit, ya jaluk duit jaluk omah. Kamu kok merendahkan martabatmu di hadapan Nabi. Masa di hadapan Nabi kamu minta rumah? Baca itu loh sejarahnya sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sahabat tuh ketemu Kanjeng Nabi yang bahas gak duit yang ngomong, betul nggak? Ya Rasulullah saya nggak punya uang buat bayar utang. Gimana caranya? Ya minta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan Nabi kok kamu bahas onta, mau beli onta atau mau beli kambing. Ya memang kita mintanya sama Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Lebih itu ini makhluk yang paling mulia, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan satu hal yang salah, justru suatu hal yang benar. Jadikan amalan akhirat untuk menggapai hajat-hajat dunia. Itulah yang diajarkan Habib Kiai dari zaman dahulu sampai hari ini. Makanya kalau santri punya hajat, kiainya nyuruh ngapain? Saya kan hidup di pesantren cukup lama ya. Walaupun cuma 6 bulan. Tapi kan ngengernya sama Habib Anis 10 tahun. Kalau ada santri yang sakit di Dalwa itu ya, gak usah dibahas, diperiksa puskesmas tuh gak usah dibahas. Tapi itu bukan andalan, itu kan syarat pantes-pantesan hidup di dunia. Kelayakannya ya begitu. Tapi apa yang diandalkan? Mari kita bacakan sholawat tibbil qulub untuk saudara kita ini fulan yang lagi dirawat di rumah sakit. Bacakan 1000 kali. Sak pondok yang bacakan. Yang diandalkan sholawat. Abu Ya Habib Hasan Baharun waktu mau bangun universitas itu saya ngalami sendiri. Terang-terangan, saya nggak punya uang ini, nggak punya uang. Adanya tanah pondok ini. Kita akan bangun di sini universitas. Hari ini peletakan batu pertama. Semua santri masuk, bacakan Al-Fatihah.
Semoga Allah jadikan bangunan ini selesai dengan cepat. Al-Fatihah, satu orang suruh baca begitu. Masuk satu orang. Terus bicara gitu ya, ngomong. Coba kamu ngomong, itu gimana sih? Udah dapat Al-Fatihah, dapat Allah kok mintanya universitas dulu ya. Mintanya universitas. Al-Fatihah itu kan umul kitab. Mosok mintanya universitas, kan udah dapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita disuruh begitu. Untuk hajat duniamu itu tawassullah, mintalah sama Allah dengan amalan-amalan akhirat. Contoh, saya itu sebetulnya kalau mau nerangkan pakai kitab itu ya gampang. Contohnya turah-turah. Cuma nanti ya percuma, aku juga patek paham, awakmu saya gak paham. Paham maksud saya ya? Kita kan butuhnya yang praktis-praktis saja. Ini bukan daurah ilmiah bersama al-alim, al-alamah, enggak ya. Kita bersama al-awam ya. Aku awam, awakmu awam. Ojo yahanu alim-aliman gitu. Ojo yahanu aliman. Jangan gaya aliman. Kita awam semua nih. Contoh satu aja lah. Hadis yang populer. Ingat enggak 3 orang yang berada dalam gua itu? Karena berteduh hujan masuk dalam gua. Kok tiba-tiba watu lugur, ada batu jatuh dari atas, gede batunya, longsor ya, nutup mulut gua, batunya besar. Pertanyaan saya, amalan dunianya apa untuk nyingkirkan batu? Dorong, betul? Surung. Benar kan? Kalau nggak kuat harusnya ngapain? 3 orang ini sudah dorong bareng gak obah. Gak obah, gak gerak, batunya gak gerak. Terus ngapain? Udah dong telepon, panggil traktor. Telepon dong. Iya, panggil traktor, panggil jin. Ini amalan dunia kan? Jin kan bagian daripada komunitas dunia, betul ya? Jin yang di gua ini, please help me, dorong. Amalan dunia. Iya. Panggil traktor, tarik, cari sesuatu dulu, kita usaha maksimal. Atau mungkin gali tanah, yang penting keluar. Apakah itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Tidak. Rasul sengaja mengangkat cerita ini agar kita umatnya tidak menjadi seperti orang lain yang menjadikan perbuatan-perbuatan dunia ini disembah menjadi alat kesuksesan. Tapi Rasul mengajarkan jadikan perbuatan akhiratmu pada Tuhanmu, itulah yang kamu utamakan sebagai alat suksesmu dunia akhirat. Maka Rasul bilang SAW, yang satu tawasul dalam hati itu, ya Allah, saya itu pernah jatuh cinta pada seorang wanita. Jangan didengarkan Bu, dengan cinta yang luar biasa. Wanita itu saya ajak zina nggak pernah mau. Dan itu masih sepupu saya sendiri. Akhirnya wanita itu suatu hari kok BU. Apa BU? Butuh uang. Akhirnya saya bilang, uang yang kamu butuhkan berapa? Tak bayar. Tapi kamu zina dengan saya. Karena BU, akhirnya dia mengangguk dengan berat. Nah saat sudah saya dengan dia berdua, gak ada orang lain. Gak ada orang lain. Uang udah saya serahkan. Kok tiba-tiba wanita itu kok yo sadar meneh dulu yo. Ngomong, takutlah kamu sama Allah. Jangan zina dengan saya, nikahin saya. Ambil dengan halal. Akhirnya saya gemeter. Ya Allah gemeter. Duitnya tak kayak no kabeh SPN duit, SPN gak sido, gak sido. Padahal waktu itu saya lagi pengen pol. Tapi saya takut sama kamu gara-gara ucapannya ya Rob. Tak tinggal no kabeh PN gitu terus saya pergi. Kalau betul ya Rob itu karena saya takut sama kamu. Tolong ya Allah batunya ini digeser. Logikanya apa itu? Geser batu pakai apa itu? Nanya saya, geser batu pakai apa? Geser batu pakai apa? Geser batu pakai apa? Sing banter toh yo. Pakai apa? Pakai amalan akhirat namanya meninggalkan zina dan sodako, sedekah sak gemblok itu ya uang PN wedoke ditinggalno takut sama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tolong ya Rob, kalau betul itu ikhlas karena kamu, geser batu ini. Terus kalau sekarang saya praktekkan ya. Ya Allah, kalau sholawat saya ini ikhlas ya Rob, tolong wujudkan keinginan saya beli mobil. Sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Nah kalau terus ada orang ngomong, sudah sholawat kok masih minta mobil ini. Ini yang dipakai ini dalil akli, akal, atau memang nas syariat? Paham ya? Kalau nas syariat semua mengajarkan kita suruh mengembalikan semua amalan itu minta sama Allah dengan cara amalan-amalan akhirat. Clear? Batunya bergerak. Gerak. Terus kamu bilang, oh itu didorong angin. Oh itu ada jin yang dorong, begitu. Ini Kanjeng Nabi yang ngomong, sallallahu alaihi wasallam. Yang bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak. Digerak nawang itu gak obah gitu ya. Lah kok ngebatin tawassul dengan amal soleh geser. Yang satu kok ndelok kobal apa no? Lah aku tawassul be amalku. Oh gitu iya. Saya tak iling-iling opo sing ikhlas. Rupanya nih setiap orang cari amalnya ikhlas bingung. Karena sing ikhlas gitu. Gak ketemu yang ikhlas nih gak ketemu. Akhirnya satu angkat tangan. Ya Allah. Obah gerek dapat ikhlasnya nih satu. Saya ini seorang pengusaha. Satu hari karyawan saya itu ada yang berhenti kerja. Gajinya itu belum saya bayarkan. Akhirnya saya simpankan gajinya. Nah karena dia nggak ambil gajinya saya ikut sertakan dalam modal. Saya belikan kambing. Nah kambingnya dia ini dari uang ini ternyata beranak jadi satu lembah. Nah setelah jadi satu lembah berapa tahun kemudian karyawan saya ini mungkin BU butuh duit, moro kan gajinya dulu belum dibayar itu. Mana sekarang? Nah, saya ingat itu gajinya udah saya pakai untuk beli kambing, kambingnya jadi segini. Akhirnya saya takut kalau saya serahkan cuma satu kambing berarti saya ini maling. Karena ini bukan milik saya. Akhirnya seluruh kambing itu saya serahkan dia, iki lo gajimu Pak. Dan dia sama sekali gak ngasih hadiah saya ya Allah. Oh gitu ya makasih, go kabeh. Saya gak dikasih hadiah sama sekali. Kalau itu ikhlas ya Rob, tolong batunya geserkan. Gerak batunya geser. Ini amalan dunia atau amalan akhirat? Amalan akhirat, tapi menggeser urusan dunia. Betul? Yang satu lagi, ya Rob, ibu saya, cerita udah tahu semua kan ya? Udah itu, nggak tahu golek di YouTube apa Google banyak itu kisahnya. Pelajari lebih detail. Intinya batu ini akhirnya tersingkir bukan karena didorong tenaga manusia, tapi Allah ingin menunjukkan amalan akhirat itu murni menghasilkan untuk urusan dunia. Jelas? Itu untuk umat Nabi yang terdahulu. Awakmu ki umatnya sopo? Kamu ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nilainya itu jauh lebih hebat. Terlepas dari semua itu, satu ayat selesai. Cuma sengaja saya tak bawa nunu ya, ben gamblang gitu. Ya biar jelas cetha welo. Biar paham, biar akidahmu enggak rusak ya. Biar pemahamanmu tidak rusak, pemahamanku tidak rusak. Ini saya ngomong untuk teman-teman saya loh ya, sahabat saya, murid-murid saya di YouTube kan banyak itu. Ya biar nggak bingung, sudah cari duit pusing, dungo gak entuk ngono ya. Sekarang piye ngono ya. Kon jeduk-jeduk sirah, jeduk gitu ya. Ya udah cari duit pusing, ngalor ngidul pusing, jangan ngajarin orang ahli kerja suruh kerja, betul? Ini yang pusing-pusing ahli kerja enggak? Ahli kerja. Betul kan ya? Ngalor mumet, ngidul mumet, ngetan mumet, ngulon mumet, terus ndonga gak entuk, jegur sumur. Naudzubillah min dzalik. Benar kan? Saya mau nanya. Kalau ada orang nasihati kalian, kerja yang sungguh-sungguh, jawabanmu apa? Aduh rasanya pinta, podo mbek bojoku wong iki ya. Maaf loh Bu, ini oknum istri ya.
Orang tadi kan lagi curhat tentang istrinya ya. Metu esok, berangkat pagi, pulang malam, keringet gotri. Iya, keringetnya udah kayak gotri itu ya, yang drojos gitu kan ya. Luar biasa. Nah kok gitu masih dinasihati, makanya jadi lelaki itu kerja yang bener. Oknum istri ini. Kerja yang bener jadi laki-laki. Itu seperti Buya Iis tuh, lihat tuh. Jual sarung goyor laku keras. Ya padahal cuma duduk-duduk laku. Kamu ngalor ngidul ngetan kulon, gak ada hasil. Kerja yang lebih keras lagi. Pertanyaan saya, nong wedok, oknum wedok ngomongin iki sing lanang rasanya bi. Bu, kalau ada wanita oknum wanita bu ngomong seperti itu, Anda sebagai seorang istri ya bu ya, lihat seorang suami Anda diperlakukan seperti itu, marah atau enggak marah bu? Lu. Jangan-jangan pelaku semua ini. Masya Allah. Saya mewakili hati kaum pria yang teraniaya. Hatinya marah atau enggak marah? Marah, tapi saking judek ngono ya, judek sudah gak kuat mentok, gak paham, percuma gitu ya. Akhirnya ditinggal ke cakruk, cakruk ngono ya. Ada kacang goreng dimakan kacang goreng ya, daripada makan yang di rumah kan yang makan kacang goreng. Kata yang dicakruk tadi begitu. Nah udah begitu diajarin sama Habib Novel, diajarin sama Kiai Fulan, diajarin sama Syekh Fulan. Kamu tuh usahamu sudah, lampok itu loh, kamu baca Yasin 41 kali diamalkan, baca sholawat diamalkan. Jawab, katanya merendahkan sholawat, Bib. Katanya merendahkan surat Yasin. Nah, terus kan ngopo? Neng ngomong kan ngelamun. Terus jeduk-jeduk gitu ya. Kan aneh itu namanya aneh. Kalau syariat justru kamu disuruh melakukan amalan akhirat. Ada yang namanya sholat hajat. Ada yang namanya baca surat Yasin. Ada yang namanya baca surat Al-Fatihah. Contoh. Aduh kakek contoh loh ya. Contoh seinti dalilnya yang pamungkas terakhir saja. Contoh. Nah, ini saya menjawab pertanyaan umat yang melewat WhatsApp itu ya. Ya apa namanya? Itu pada pusing, Bib katanya ada yang ngomong nggak boleh. Bib katanya ada yang ngomong nggak boleh. Saya ngomong ya sopo ngono ya. Gumun aku. Wong solawat ape-ape kok gak entuk gitu ya. Solawat tuh baca, yang nggak solawat itu loh, yang nggak solawat itu dinasihati biar solawat. Yang solawat suruh lanjutkan baca solawatnya. Yang baca Al-Quran suruh lanjutkan baca Al-Qurannya. Yang sodako suruh lanjutkan sedekahnya. Karena tawasul kan macam-macam, ada dengan tahajudnya, ada dengan puasanya, dan sedekahnya, dan lain sebagainya. Contoh, dalam Sahih Bukhari, janjinya cuma 50, ini tambahnya kok banyak ini. Tambah dikit boleh? Saya malam ini izin loh, saya nggak nemoni tamu, tak leren aku kesel. Ya, karena besok saya mau nyupir, ya mau nyupir ke Surabaya. Kemarin 2 majelis saya terpaksa izin, nggak bisa hadir. Untuk teman-teman di Gresik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu kemarin saya nggak bisa hadir malam Jumat sama malam Kamis tuh ya, nggak bisa hadir di 2 tempat di Gresik. Karena memang badan saya betul-betul nggak kuat, suaranya gitu ya. Terus kan tekok gitu guys, desa keluar. Jadi saya istirahat biar tugas-tugas selanjutnya bisa dilaksanakan insya Allah. Termasuk tugas malam hari ini. Di Sahih Bukhari, singkat cerita, Anda semua ingat ceritanya kok. Ada kepala suku musyrik, pol-polan toh, non muslim. Ya non muslim. Anti Islam. Itu memang begitu kisahnya. Non muslim, anti Islam. Ini oknum ya, oknum non muslim yang anti Islam. Sahabatnya Nabi datang ke sana, minta makan lapar, gak dikasih. Karena anti itu, gak dikasih. Kalau di Indonesia kan alhamdulillah harmonis semuanya itu apa namanya gotong royong. Lakum dinukum walidin. Prinsipnya kan begitu, menghormati
kebebasan setiap orang menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Gak ngurus gitu ya. Dirinya sendiri, yang penting sama sesamanya baik. Alhamdulillah di negara kita ini berjalan dengan cakep. Nah ini dulu ada sahabat di masa lampau ya, di zaman Nabi SAW. Masuk ke satu kampung yang non muslim anti Islam. Oknum nih kepala sukunya nih. Sahabat minta makan gak dikasih. Tapi coba sikapnya sahabat, apa anti non muslim? Enggak. Nah ini tiba-tiba kepala sukunya disengat kala jengking padang Sahara, lumpuh seketika. Panggilkan tabib-tabib istana gitu ya, kepala suku kan tabib-tabib istana, dokter-dokter handal. Semuanya nyerah. Nah, kepala suku ini kan namanya kepala suku kan ya pinter ya. Oh gak pinter gak jadi kepala suku. Kepala suku itu ya sakti gak jadi kepala suku. Dia ngomong sama anak buahnya, itu tadi yang minta makan itu mereka orang-orang yang punya sesuatu, wajahnya itu menunjukkan punya sesuatu. Samperin mereka, suruh ngobatin saya. Berangkat, ini lihat nih, gak gengsi ya, tadinya wanti ya, tadinya gak mau ngasih makan, tapi ketika butuh ya gak gengsi, ya gak gengsi. Moro, apakah di antara kalian ada yang bisa ngobatin kepala suku saya? Salah satu sahabat jawab, saya bisa. Tapi ya transaksional dulu, wani piro. Kan jasa, artinya jasanya ini diberikan oleh sahabat bahkan kepada yang anti, ya kepada yang anti, yang memusuhin, dikasih jasanya karena butuh. Ini pengobatan. Jadi dalam urusan medical ya, nggak ada yang namanya no gak bolong be aku juga tak obati, nggak ada. Kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Saiki kadang enggak. Koncone alirane beda titik ngono ya. Wis ben ngrasakno. Masya Allah, ngelus dodo ya. Naudzubillah min. Ini oknum-oknum dulu ya. Nah, subhanallah. Sahabat ini berangkat. Perjanjiannya tuh kalau nggak salah ada banyak riwayat sih. Di antaranya 100 ekor kambing. 100 ekor kambing kalau sembuh. Oke, kalau sembuh 100 ekor kambing. Deal. Lah yang lain kaget. Iki nanti gak iso mati. Bisa dikeroyok sak kampung ini. Resikonya besar nih. Terus ini juga bukan tabib, ini bukan dokter, kok berani-berani bilang saya bisa itu loh. Ngapain dia? Nggak lama balik bawa 100 ekor kambing. Bawa 100 ekor kambing. Ayo sembelih satu, oh nggak mau. Ini kamu nggak jelas ini dari mana ini? Dari mana ini kamu dapatnya? Dari orang kafir, non muslim, anti Islam. Kamu apakan? Tak wacana Al-Fatihah. Kamu jadikan Al-Fatihah untuk ngambil uang dari orang kafir. Nggak mau, sahabat takut itu ya. Takut ini artinya mengambil upah dari membaca Al-Fatihah ya, dan upahnya minta dari orang yang anti Islam. Khawatir kalau salah. Tapi yang satu tadi yang sudah bacain, nah kalau kamu tidak mau saya mau. Tak pangan dewe karepmu aku luwe ya. Silahkan yang mau lapar silahkanlah lapar. Sahabat itu ya manusiawi gitu, guyon gitu kan. Yang bertahan dengan idenya ya bertahan, kuat-kuatnya seposo sampai Madinah. Sampai Madinah ya, ini yang nggak makan lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, itu loh fulan itu. Tadi begini. Terus dia makan begitu. Dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Betul yang disampaikan temanmu. Betul ya Rasulullah. Terus kamu apakan kepala sukunya? Saya bacakan Al-Fatihah tak sempurna. Oh ya, bacakan Al-Fatihah tak sempurna. Rasulullah ketawa ya, terus bahagia. Kalau kamu tuh kok tahu-tahunya, kalau Al-Fatihah bisa dibuat nyembur begitu ya. Bisa buat nyuwuk kalau bahasa kita ya. Kok kamu tahu-tahunya? Sini saya juga minta kambingnya gitu. Nabi Muhammad SAW juga minta jatah. Sini saya minta kambingnya. Kenapa? Lah guru saya ngajari kok ya. Jadi guru tuh walaupun gak ikut praktek dapat hasil gitu loh. Paham gak? Paham enggak? Jadi guru tuh gak usah ikut praktek tapi dapat hasil. Itu namanya murid yang
baik. Lah murid yang pedut al-pelit wal bakhil, muridnya itu berhasil, jawabannya, guru saya tidak ikut kerja masa mau terima hasil. Ini al-bakhilu wal petutu ya. Dari kisah ini kan jelas, menggunakan bacaan surat Al-Fatihah untuk mengobati pasien yang sakit. Ini urusannya sakit, urusan dunia. Itu diperintahkan oleh Nabi dengan takrir. Kamu kok tahu? Takrirnya apa? Bawa sini kambingnya, saya juga minta. Artinya Nabi juga, yes, ini bagus, ini oke, lanjutkan. Apakah kamu berani mengatakan, sudah punya Al-Fatihah kok masih minta kambing? Paham maksud saya? Nah sahabat lapar butuhnya kambing kok suruh minta surga. Karena surga udah pasti dapatkan, gak usah dibahas, itu akhirat. Iku untuk yakin nanti semua dapat. Tapi ini di dunia aku urip ning donya, butuh duit, butuh omah, butuh wedhus kalau zaman sahabat. Sekarang kamu butuh motor, butuh mobil, butuh macam-macam. Ini di dunia, di akhirat gak usah mau bahas jannah, swarga. Yakin loh, tapi kan butuh mangan awakmu. Jangan nanti ngomong sama istrinya, "Dek, ya. Nanti makannya di surga saja ya." Koplak. Bu ya. Ya jawaban, Dik, ayo kita sholat malam biar besok ke pasar dapat rezeki yang banyak dan barokah. Nah swarga ini mas, mesti toh gak usah bawa bahas. Allah tuh mesti paham, siapapun berbuat kebajikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya dunia akhirat. Kalau untuk mukmin tuh nggak ada urusan dipisah-pisah. Kalau udah dapat di dunia nggak dapat di akhirat. Itu sopo sih ngomong ngono kuwi? Itu untuk orang kafir. Kalau untuk muslim mukmin dapat dunia dan akhirat. Itu konsepnya Islam, bukan Al-Qur'an, bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Mosok ngono dadak dijelasno detil ngono kuwi ya. Oke, apa? Satu dalil pamungkas. Mungkin bolak-balik diwacana mbek khatib Jumat kok gak paham-paham. Ittaqullah haqqa tuqatih, itu kan ya. Terus kalimatnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa takwa sama Allah, maka dia Allah akan senantiasa memberinya jalan keluar, solusi, plus wa yarzuqhu, plus memberinya rezeki min haitsu, dengan cara dari cara la yahtasib, yang enggak pernah bisa dia perhitungkan. Jadi dengan takwa masalahmu selesai, rezekimu dikasih. Lah masalahmu ini di dunia apa di akhirat? Yang dibahas ini loh, yang dunia akhirat. Masalah akhiratmu beres, masalah duniamu beres. Kalau kamu punya masalah sama istri, ojo kakean mbok nasehati, tinggalan diluk sholat sing wakeh, tobat, Allahumma tobat sama Allah Ta'ala. Berkat tobatmu ngerti-ngerti bojomu sujud, Mas, maafin aku ya Mas. Loh ada yang itu loh, kan saya pernah ngasih ijazah kalau kelangan barang, maksudnya lupa naruh barang di mana, bacakan Fatihah untuk Sayyidina Ibrahim bin Adham gitu. Nanti insya Allah Allah akan menjadikan barangnya itu teringat di mana. Ya, akan teringat di mana. Kemarin ada yang nanya sama saya, Bib, lah kalau istri saya lupa jalan pulang, Bib, boleh enggak tuh Bib ijazahnya dipakai untuk apa, mendoakan istri biar ingat jalan pulang ben gelem balik loh Bib gitu ya. Oh boleh, laksanakan. Wahnya dibacakan sama dia. Terus hasilnya gimana? Alhamdulillah Bib, balik Bib begitu ya. Alhamdulillah balik. Itu namanya tawassul dengan amal soleh dan cinta pada orang soleh. Begitu. Ini ilmunya Habib dan Kiai. Ya seperti ini dari dulu. Ojo diotak-atik, jangan dirubah-rubah. Kalau kamu punya ilmu yang baru PNDW, tapi jangan otak-atik ilmunya Habaib dan para Kiai. Yang seperti ini yang benar. Hadza alal haq. Inilah thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa hadhihi thariqatul Alawiyah
wa jami' turuq as-sufiyah. Beginilah thariqah alawiyah dan thariqah sufi-sufi dimanapun berada. Ngono. Kok ngamun kabeh lho apa nih? Bib katanya kurang sehat, kok seger? Lu saya kalau megang mic seger, nanti kalau mic-nya ditaruh lemes lagi. Nggak tahu nih mic ini ada apanya, wallahu a'lam. Bisa membuat saya jadi seger. Jelas semuanya?